Toastmaster Ugeng Wijaya. Yang saya sangat sukai pidato Anda adalah suaranya jelas, pidato Anda sistematis, ada pembukaan, isi, dan penutup. Sehingga saya melihat penonton terasa nyaman dengan pidato Anda. Yang luar biasa dari pidato Anda adalah pidato Anda sudah sesuai dengan tujuan dari manual pathway pidato Anda, karena kehadiran media sosial, linker, dan Anda juga mencampurkan pengalaman pribadi Anda cara membuat linker ini luar biasa. Yang kedua adalah terima kasih Anda telah menambah pengetahuan dan informasi tentang linker kepada saya, karena saya benar-benar nggak tahu apa itu linker sebelumnya. Di Toastmaster selalu ada ruang untuk pembelajaran yang lebih baik. Yang mau diperbaiki adalah mengenai manajemen waktu Anda. Karena waktu pidato sangat terbatas, 5-7 menit. Jadi yang pertama adalah sebelum mulai, pastikan koordinasi dengan petugas yang berhubungan, karena mungkin Anda mau share screen atau apapun, koordinasi dulu, jangan mengganggu waktu pidato Anda. Yang kedua adalah di pembukaan, saya melihat di pembukaan, Toastmaster Ugeng mengatakan, selamat pagi, satu jenjang lagi menjadi level 5, itu sebaiknya dihilangkan saja, karena kalimat itu tidak mendukung tujuan pidato. Bisa diganti dengan pembukaan singkat yang mendukung tujuan pidato. Contoh, teman-teman ingin digaji besar oleh perusahaan besar nggak? Lalu yang ketiga adalah di bagian isi, saya melihat karena waktu pidato Ugeng Wijaya cukup, saya lihat ada 3 poin, lebih bagus dikurangi saja menjadi 1 poin atau 2 poin yang detil. Mengerti? Kalau 3 poin tadi saya lihat tidak mendetil semua karena kejar waktu, bagusan 1 poin atau 2 poin, tapi yang lebih mendetil. Yang keempat adalah di kesimpulan, saya Toastmaster Ugeng Wijaya, saya melihat karena terburu-buru waktu juga, jadi mengatakan seadanya aja penutupannya. Kalau lebih bagus penutupan itu sangat penting, karena untuk menekankan, untuk mengingatkan kembali audiens apa aja poin-poin dari Toastmaster Ugeng. Secara keseluruhan sudah luar biasa, cuma yang penting adalah manajemen waktunya, karena di internasional, di negara maju, waktu sangat penting. Terima kasih. Terima kasih, Distinguished Toastmaster Wijaya. Selanjutnya ke penilai individu ketiga kita hari ini, yaitu Toastmaster Ayu Anantia dari Ubud Canggu Toastmaster ke Bali, yang akan menilai Toastmaster Fitrini. Kepada Toastmaster Ayu Anantia, dipersilahkan. Halo semuanya, apa kabar? Hari ini sekarang saya akan mengevaluasi atau menilai Toastmaster Fitrini. Saya ingin mengatakan terima kasih terlebih dahulu kepada penilai umum karena telah memanggil saya dan memperbolehkan saya untuk memberikan penilaian saya pada semuanya. Terima kasih. Yang selanjutnya saya ingin mengatakan selamat kepada Toastmaster Fitrini. Anda sudah berhasil mencapai tujuan atau goal yang di mana pada saat itu Toastmaster Haryadi memberikan masukan menggunakan aturan juga dengan kata BTS, berjuang, tidak menyerah dan semangat. Anda telah berhasil. Karena BTS ini adalah proses pemendekan yang menggabungkan huruf atau suku kata. Jadi selanjutnya Anda bisa melanjutkan untuk melakukan pidato proyek selanjutnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa hal yang saya uji dari pidato Toastmaster Fitrini, yaitu menggunakan pembukaan yang baik, ada badan di tengah-tengah, dan ada penutupan. Di mana pada pembukaannya mengatakan dibuka dengan hari ini mungkin tidak baik, besok mungkin begini, dan seterusnya. Di badan ada penjelasan tentang apa itu BTS. Dan di closing atau di penutupan ada call for action atau panggilan untuk melakukan sesuatu. Dengan seperti pada ingat, mari lakukan yang terbaik. Ini sangat baik. Kemudian ada contoh bagaimana penerapan BTS ini dalam pengalaman pribadi, yaitu contoh kerentanan tentang bagaimana tinggal sendiri di Jakarta. Ini juga sangat baik. Saya memuji ini semua. Ada urutannya juga baik, kronologi sekali, mulai dari tahun berapa kemudian ke tahun berapa dan selanjutnya. Saya ingin memberikan satu room for improvement atau pengembangan di mana vokal variety bisa dilakukan dengan cara memberikan pause, karena saya melihat Toastmaster Fitriani ini sangat bersemangat dan semuanya dilakukan dengan nada yang bersemangat.
Bagaimana kalau di pidato selanjutnya atau di pidato-pidato selanjutnya dilakukan dengan cara melakukan pause dengan perubahan volume, dengan pitch, dengan ada lagi tone, misalnya dilakukan dialog. Halo, saya Fitrini. Oh, apa kabar saudara Fitrini? Ini ada perubahan dan ini menarik. Atau pada saat pause misalnya. Halo teman-teman, saya Fitrini. Tahun 2018 saya mulai melangkah. Ada perubahan. Tapi tahukah pada setelah itu agak cepat. Jadi ada variasi di sana. Nah, jadi saya menantang Toastmaster Fitrini untuk mengambil di tingkat 3 nanti ada vokal variety. Tingkat 3 di proyek pilihan tentang vokal variety. Ini akan memperkaya apa ya, ini situasi atau penyampaian pesan di dalam pidato Toastmaster Fitrini. Secara keseluruhan pidato ini sangat baik. Saya bisa mengatakan Toastmaster Fitrini sudah mencapai tujuan dan berhasil menyelesaikan proyek ini dengan baik. Semua masukan dari Toastmaster Haryadi sudah dilaksanakan. Demikian dari saya. Terima kasih kembali pada Ibu Harlina sebagai pengajar Distinguished Toastmaster Harlina. Terima kasih, tapi saya mau kasih tangan kembali kepada Toastmaster Arya. Ya, terima kasih Toastmaster Ayu Anantia yang kelihatannya sedang makan siang di luar nih. Hijaunya sama bikin lapar kelihatannya. Baik, kita ke penilai individu kita yang keempat, yaitu Distinguished Toastmaster Agustinus Wijaya yang akan menilai Toastmaster Thomas Alfiandes. Langsung saja kepada Distinguished Toastmaster Agustinus Wijaya. Terima kasih penilai umum Toastmaster Arya. Selamat siang rekan-rekan Toastmasters dan para tamu. Bagi teman-teman yang tidak hadir di pertemuan jabat minggu lalu, saya ingin menceritakan bahwa Toastmaster Thomas sebenarnya sudah menyampaikan proyek ini minggu lalu. Akan tetapi minggu ini beliau memilih untuk mengulang proyek yang sudah dilaksanakan beliau minggu lalu. Ini adalah sikap yang sangat baik yang patut dicontoh oleh kita semua menurut saya. Bagaimana seorang senior Toastmaster seperti Toastmaster Thomas yang sebentar lagi akan mencapai jenjang tertinggi Distinguished Toastmaster, beliau merasa tidak puas dengan proyek yang beliau sampaikan minggu lalu dan minggu ini beliau memilih untuk mengulangi melakukan proyek tersebut. Ini membuat saya belajar untuk mengikuti contoh sikap dari Toastmaster Thomas. Terima kasih Toastmaster Thomas. Untuk proyek pada minggu ini, Toastmaster Thomas sudah menyampaikan pengalaman pribadinya. Contohnya, beliau menceritakan dulu waktu zaman bekerja dulu, rekan-rekan timnya itu orang-orangnya canggih-canggih semua. Nggak usah diajarin, bahkan ilmunya sudah hebat-hebat. Akan tetapi, tipe kepemimpinan seperti di perusahaan itu tidak bisa beliau terapkan di Toastmasters. Karena Toastmasters adalah organisasi non-profit, dan level skill daripada member-member timnya itu bervariasi sekali. Jadi beliau merasa harus menerapkan tipe kepemimpinan yang suportif, melatih kekurangan-kekurangan dari timnya agar mereka bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Nah, untuk saran perbaikan dari saya adalah mengenai manajemen waktu. Salah satu keahlian dari seorang Toastmasters yang harus dimiliki adalah mampu berbicara dalam jangka waktu yang spesifik, jangka waktu yang akurat. Tadi Toastmaster Thomas waktunya sepertinya hampir 15 menit ya, hampir 2 kali lipat lebih dari batas maksimal yang ditentukan. Jadi salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi ini adalah dengan persiapan lebih, dengan berlatih, dan dengan menggunakan draft yang utuh. Jadi misalnya di draft utuh total kalimatnya adalah 1.500 kalimat, Toastmaster Thomas bisa membayangkan bahwa oh ini akan memakan waktu 15 menit untuk menyampaikan pidato ini. Dan misalnya dilakukan gladi resik latihan 1 kali saja, maka Toastmaster Thomas pasti akan menyadari bahwa ini waktunya sangat jauh berlebih dari batas waktu yang ditentukan. Jadi tadi pengalaman sudah disampaikan dengan sangat baik. Sayangnya internetnya juga tidak memadai ya, jadi banyak teman-teman yang tidak bisa mendengar secara utuh pengalaman berharga dari Toastmaster Thomas. Secara keseluruhan sudah dilakukan dengan baik, pengalaman pribadinya sudah disampaikan sesuai tujuan proyek. Dan apabila 6 menit pertama itu tidak mengulangi lagi pidato-pidato yang sudah disampaikan di minggu-minggu sebelumnya dan langsung menceritakan pengalaman pribadi, maka pasti akan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Jadi terima kasih atas proyek HPL yang dilakukan. Kami ingin melihat proyek-proyek yang dipimpin lagi oleh Toastmaster Thomas. Terima kasih. Baik, terima kasih Distinguished Toastmaster Agustinus Wijaya. Bentar. Kepada pengarah acara saya langsung memberikan penilaian umum.
Silakan tanya dulu laporan dari anggotanya, pertama pencatat waktu. Baik, sebagai pencatat waktu, saya mencatat ada dua penilai yang bisa dipilih, yaitu Distinguished Toastmaster Wijaya dan Distinguished Toastmaster Agustinus Wijaya. Kepada pengumpul kertas suara, silahkan dibikin pollingnya. Oke, sebentar. Oke, saya akan sampaikan polling. Mohon kecil dan rekan-rekan untuk mengisi polling. Oke, apakah terlihat pollingnya? Terlihat. Oke, mohon diisi pollingnya. Saya sediakan waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4. Oh, oke. Apakah terputus? Tidak? Enggak juga. Tidak. Oke. Oke. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke penilai umum, Toastmaster Arya. Terima kasih, Toastmaster Bambang. Sekarang saya akan memanggil tim saya untuk memberikan laporan mereka kepada pemerhati tata bahasa Toastmaster Haryadi. Silahkan memberikan laporannya, Toastmaster Haryadi. Oke, baik. Terima kasih. Apakah suara saya cukup jelas terdengar? Cukup jelas terdengar? Saya boleh share screen? Boleh. Bentar ya. Baik. Di sini saya akan melaporkan. Baik, sekarang saya akan melaporkan tugas saya sebagai pemerhati tata bahasa. Di sini tadi ada yang mengatakan informasi teknologi. Seharusnya itu adalah teknologi informasi dalam bahasa Indonesia. Kalau information teknologi itu dalam bahasa Inggris, sedangkan dalam bahasa Indonesia adalah teknologi informasi. Kemudian secara literasi. Biasanya kita mengikuti kata-kata setelah secara itu adalah kata sifat. Sedangkan literasi itu adalah kata benda. Jadi di sini kata literasi kita ganti dengan kata-kata literer. Jadi secara literer. Kita memasuki era pandemi, di mana banyak sekali orang yang di PHK. Di sini kita hilangkan kata di mana karena sebaiknya kita tidak menggunakan kata di mana untuk sebagai kalimat. Jadi kalimatnya kita bisa perbaiki. Kita memasuki era pandemi. Titik. Banyak orang yang di PHK. Kemudian sempat orang tua tidak menyetujui pekerjaan saya. Sebaiknya kalimat ini susunannya diatur ulang sehingga subjeknya ditaruh di depan. Jadi orang tua sempat tidak menyetujui pekerjaan saya. Kemudian ulang tahun jabat ke-13. Yang lebih tepat adalah ulang tahun ke-13 jabat. Di sini kita yang ditekankan adalah ulang tahunnya. 13 kali, 13 tahun usianya jabat. Sedangkan jabatnya itu sendiri, sejak dulu jumlahnya hanya 1, bukan 13. Jadi makanya kita di sini mengatakan ulang tahun ke-13 jabat. Kemudian ada beberapa yang masih saya ragu. Ini kita bisa ganti kalimatnya supaya lebih enak didengar. Ada beberapa hal yang masih meragukan saya. Supaya subjeknya juga jelas. Saya suruh untuk mempromosikan, ini kalimatnya terkesan tidak nyaman untuk didengar, jadi strukturnya diperbaiki. Jadi saya meminta beliau untuk mempromosikan. Kemudian mereka mengasih beberapa ide. Kata-kata mengasih di sini bisa kita ganti dengan mereka memberi beberapa ide. Kemudian dulu saya orangnya cukup emosi. Karena kata-kata cukup sebaiknya kita ikuti dengan kata-kata yang kata sifat. Jadi dulu saya orangnya cukup emosional. Jadi kata emosi itu adalah kata benda, sedangkan emosional kata sifat. Kemudian susunan acaranya kreatif dan inovasi. Kata-kata dan sebaiknya antara sebelum dan sesudah kata dan, baiknya kita menggunakan kalimat dengan kategori yang sama. Di sini kreatif adalah kata sifat, sedangkan inovasi adalah kata benda. Baiknya kita menggunakan dua-duanya kata sifat, yaitu kreatif dan inovatif. Kemudian menurut hemat saya, ini kata-kata menurut dan hemat dalam hal ini adalah memiliki ada sinonim, maknanya sama. Jadi kita pilih saja salah satu, menurut saya atau hemat saya. Di sini tentunya hemat bukan berarti lawannya kata boros, tetapi hemat adalah artinya di sini adalah menurut. Kemudian sangat positif sekali. Ini juga kita bisa pilih salah satu, positif sekali atau sangat positif. Kemudian kemampuan mendengar yang baik. Yang lebih tepat adalah kemampuan mendengarkan yang baik. Berbeda ya antara mendengarkan dengan mendengar. Kalau mendengarkan, kita itu mendengar dengan sungguh-sungguh. Misalnya, kita setiap hari mendengar suara detak jam. Tapi jarang dari kita yang menghabiskan waktu untuk mendengarkan. Sehingga di depan jam hanya untuk mendengarkan detak jam. Ini dalam bahasa Inggris setara dengan kata-kata hear and listen to. Jadi dalam bahasa Inggris kita katakan we don't only hear speeches, but we listen to speeches. Kemudian ada sini berikutnya adalah kata-kata tidak baku dan atau bahasa asing.
tadi kan ada zaman now, mestinya adalah zaman sekarang, tapi di sini saya paham, mungkin agar kita semua itu lebih untuk meningkatkan keakraban. Ya udah, ini mungkin bisa saya maklumi ya. Kemudian resign, mengundurkan diri. Offline itu luar jaringan. Ini adalah lawan kata dari online atau dalam jaringan. Kemudian user pengguna, project harusnya adalah proyek. Kemudian memposting harusnya mengirim. Mudah-mudahan apa yang saya sharing, mudah-mudahan apa yang saya bagikan, bayangkan, bukan buku manual bisa kita ganti dengan buku panduan. Kemudian tadi ada menuliskan kata handal. Handal sebaiknya tidak secara, kalau menurut KBBI yang baku itu adalah andal, tidak pakai H. Kemudian opportunity, peluang, threat, ancaman. Ini adalah kita SWOT analysis, ingat, SWOT-nya kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kemudian kadang-kadang sport jantung. Di sini kita bisa ganti kata-kata kadang-kadang jantung berdebar kencang. Kemudian volunteer, sukarelawan, chatroom, ruang bincang. Tadi saya melihat kata-kata the floor is yours. Barangkali kita bisa mengatakan saya serahkan panggung ke Anda, atau saya serahkan ruang Zoom ke Anda. Karena saat ini kita sedang mengadakan pertemuan menggunakan aplikasi Zoom. Kemudian kalau ditanyakan, vokal variasi vokal, aus itu adalah jeda, skill adalah keterampilan. Berikutnya adalah kata-kata yang indah. Ini saya catat beberapa. Keadaan sudah sulit, jangan kita sulit lagi dan hanya berbahan di rumah. Di Toastmaster Diana. Kemudian BTS, berjuang tidak menyerah semangat dari Toastmaster Fitri ini. Kemudian berani melangkah, berani mencoba. Nah, ini saya sangat senang dengan Toastmaster, kata-kata Toastmaster Alias, kita menggunakan kata siniar. Memang kata-kata siniar ini adalah padanan bahasa Indonesia dan kata-kata podcast. Kemudian, untuk apa kita hidup jika menjadi benalu bagi orang lain, itu dari Toastmaster Sabiral. Kemudian, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit, dari Toastmaster Sugondo. Pemandu pidato dadakan. Demikianlah peran saya sebagai pemerhati tata bahasa. Terima kasih. Saya kembalikan kendali kepada penilai umum Toastmaster Arya. Terima kasih Toastmaster Haryadi. Benar-benar penilaian yang lengkap dan memberikan masukan tentang pengetahuan tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar. Luar biasa sekali. Sekali lagi terima kasih kepada Toastmaster Haryadi. Tepuk tangan. Selanjutnya saya akan berikan penilaian saya sebagai penilai umum. Ruangan Zoom tadi sudah dibuka 30 menit lebih awal dari waktu pertemuan. Namun sayang pertemuan kita masih agak terlambat. Tadi kalau tidak salah kita terlambat sekitar 10 menit. Terus untuk pengurus setelah membuka pertemuan telah dibuka oleh Presiden kita, Toastmaster Sugondo. Untuk pengarah acara, bagus sekali tadi latar belakang para pembicara telah diperkenalkan dengan baik. Dan secara tidak langsung Toastmaster dan program Padlist-nya juga sudah dikenalkan. Kata acuan telah disampaikan dengan jelas. Kepada pemandu pidato dadakan, tujuan dari pidato dadakan juga telah disampaikan. Maksud dari tujuan pidato dadakan, lalu tamu juga sudah diajak untuk berpartisipasi. Dan catatan dari saya untuk terutama pencatat waktu dan pembicara nanti untuk kedepannya mungkin lebih baik. Misalnya sebelum bicara kita cukup mengetes apakah suara sudah terdengar dengan jelas atau tidak. Setelah itu untuk seandainya ada yang mau share screen, mungkin dari awal sudah dipersiapkan, jadi tidak akan mengganggu waktu untuk bicara. Dan kepada para pembicara mungkin lebih baik datang lebih awal untuk melakukan tes share screen-nya. Itu saja penilaian dari saya. Kepada pengarah acara, saya kembalikan ke Anda. Terima kasih kepada penilai umum dan timnya. Waduh, hebat sekali. Ya benar-benar untuk belajar observasi, belajar mendengar. Dan sekarang saya mau tanya kepada yang mengatur polling, siapa ya pembicara-pembicara terfavorit hari ini? Marilah kita dengar dari Toastmaster Bapak. Izin Bu Harlina, penghitung bunyi atau kata tanpa makna belum memberikan laporan tampaknya. Oh iya, astaga, saya juga lupa. Toastmaster Dina dari tadi. Sorry. Baik, saya balik lagi ke Toastmaster Arya dan. Ya, ke Toastmaster Dina, maaf Pak, dilupakan. Ya, nggak apa-apa. Saya ingin melaporkan tugas saya sebagai penghitung bunyi tanpa makna. Ini maaf saya pakai masker karena saya sedang ada di ruang publik, jadi saya kayaknya nggak bisa untuk buka masker. Terus jadi saya akan mulai dengan pembuka acara sekaligus pemandu pidato dadakan, yaitu Toastmaster Sugondo. Bunyi tanpa maknanya ada 2. Terus kemudian untuk pengarah acara, Distinguished Toastmaster Harlina juga ada 2.
penilai umum Toastmaster Arya dan juga sekaligus adalah pencatat waktu itu ada 5. Kemudian pencatat waktu Toastmaster Bambang pencatat waktu Toastmaster Arya, ini maksudnya pengumpul kertas suara. Toastmaster Bambang itu ada 4. Kemudian pembicara pidato yang dipersiapkan, yang pertama yaitu Toastmaster Thomas, dan yang juga adalah penilai individu pertama, itu ada 16. Kemudian pembicara, maaf, saya lihat ini dulu. Maaf. Pembicara pidato yang dipersiapkan yang pertama adalah Toastmaster Diana Anggraini, itu tidak ada bunyi tanpa maknanya. Kemudian pembicara pidato yang dipersiapkan kedua yaitu Toastmaster Ugeng Wijaya juga tidak ada. Pembicara pidato yang dipersiapkan ketiga yaitu Toastmaster Fitrini juga tidak ada. Kemudian pembicara pidato yang dipersiapkan keempat yaitu Toastmaster Thomas, yang juga adalah penilai individu pertama, yaitu ada 15. Kemudian penilai individu kedua yaitu Distinguished Toastmaster Wijaya ada 2. Kemudian penilai individu ketiga yaitu Toastmaster Ayu Anantia ada 4. Penilai individu keempat yaitu Distinguished Toastmaster Agustinus Wijaya ada 4. Untuk pidato yang tidak dipersiapkan, itu yang pertama Toastmaster Resga ada 7. Terus kemudian Toastmaster yang kedua, Toastmaster Elios itu ada 2, dan calon Toastmaster Sabila ada 10. Ya, demikian penilaian saya sebagai penghitung bunyi tanpa makna. Saya kembalikan ke penilaian umum Toastmaster. Terima kasih, Toastmaster Dina. Terima kasih sekali lagi. Maaf tadi kelupaan. Jadi penghitung bunyi tanpa makna itu emang penting sekali. Jadi bisa menjadi masukan buat kita untuk tidak mengeluarkan bunyi-bunyi tanpa makna seperti dan lain-lain. Oh ya, saya juga mohon untuk keluar karena saya sudah harus meeting sekarang. Oke. Ada meeting, ya. Terima kasih, Toastmaster Dina. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih Toastmaster Dina, juga tamu Lilis, terima kasih atas kedatangannya. Dan sekarang kita ingin tahu siapa jadi pembicara terfavorit. Ya, silakan Toastmaster Bapak. Terima kasih Bu Arlina. Berikut adalah hasil survei untuk pidato dipersiapkan. Ternyata pemenangnya sama, memiliki angka keduanya 50%, yaitu Toastmaster Diana Anggraini dan Toastmaster Fitriani. Selamat untuk keduanya. Kemudian untuk pidato dadakan dari 3 peserta didapatkan 1 orang terfavorit, yaitu Toastmaster Elios Theophilus Gandawijaya. Selamat untuk Toastmaster Elios. Kemudian juga untuk nilai individu, selamat bahwa Distinguished Master Wijaya dan Distinguished Agustinus Wijaya mendapatkan suara yang sama. Selamat untuk keduanya. Terima kasih. Kembali ke pengarah acara Ibu Harlina. Terima kasih banyak. Dan saya mau tutup rapat ini sebelum saya kasih lagi kepada pengurus dengan kutipan 2 Toastmasters, yaitu pertama Toastmaster Thomas yang mengatakan bahwa sekarang pathways ada setiap pathway, setiap jalur yang kita pilih itu ada konten komunikasi tapi juga ada kepemimpinan, beda dengan dulu terpisah, sekarang setiap pathway ada konten seperti itu. Dan kedua adalah 2 kutipan dari Pak Presiden Toastmaster Sugondo, yaitu pathways itu ibarat transformasi dari mobil Toyota Kijang menjadi Toyota Innova All New. Fungsinya sama namun dengan performa baru yang lebih keren. Kemudian bagi yang merasa masih susah di pathway seperti saya dinosaurus gaptek yang belum punah, saya harus ingat lagi kutipannya Toastmaster Sugondo, Pak Presiden, yaitu adalah yang paling penting adalah kemauan untuk belajar dan mau utak-atik 8 Toastmasters International. Terima kasih dan balik ke Pak Presiden. Baik, terima kasih luar biasa atas pertemuan hari ini. Distinguished Toastmaster Harlina Indah dan seluruh tim yang telah bekerja dengan baik sekali membawa pertemuan kita ini yang berlangsung kurang lebih 2 jam, dan kita bisa menikmati dan mengetahui lebih lanjut terkait dengan pathway ya tentunya. Ini ada merupakan satu kurikulum yang baru sekali
yang kemudian diterapkan oleh Toastmaster International. Tujuannya tidak lain adalah bagaimana untuk membantu agar anggota Toastmaster itu bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, terutama untuk bagaimana penguasaan terhadap kemampuan komunikasi publik, kemampuan kepemimpinan yang memotivasi dan menginspirasi, serta lain-lain halnya. Dan untuk teman-teman, ini saya melihat masih ada tamu ya di sini, ada calon Toastmaster Sabilal yang masih bersama dengan kita. Kebetulan tadi calon Toastmaster Lilis telah meninggalkan kita, ada pertemuan lain. Ini khususnya informasi kepada teman-teman tamu yang belum bergabung di Toastmaster, misalkan nantinya ingin bertanya-tanya lebih lanjut mengenai keanggotaan, bisa menghubungi kabit keanggotaan kita, ada Toastmaster Arya. Ini ada nomor kontak yang bisa dihubungi, nantinya bisa bertanya lebih lanjut mengenai keanggotaan dan juga mengenai pertemuan terkait tentang jabat. Dan kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut dari teman-teman anggota, kemudian ada teman-teman dari klub lain yang ingin bertanya-tanya terkait dengan Pathway, itu bisa juga menghubungi kami, bisa di chat melalui akun media sosial kita di Instagram @jabat_ atau _TMC atau di Facebook Jakarta Bahasa. Atau bisa kemudian nantinya dikirimkan nomor Anda di ruang pribadi. Kalau tadi Toastmaster Ariadi mengatakan ruang pribadi di chat ini, nanti kita akan tambahkan di dalam grup WhatsApp sebagai bahan diskusi. Baik, saya boleh mengundang sebelum kita menutup pertemuan kita, saya boleh mengundang calon Toastmaster Sabilal untuk memberikan kesan dan pesan selama mengikuti pertemuan kita selama kurang lebih 2 jam ini. Silakan calon Toastmaster Sabilal. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Singkat saja, kesan saya selama 2 jam mengikuti acara ini, mengikuti rapat Toastmaster ini, karena terus terang, ini merupakan pertemuan pertama saya via Zoom. Jadi kesan saya sangat luar biasa, kebersamaannya, kerjasamanya apalagi, dan juga materi-materi yang telah disampaikan oleh para penyampai materi yang sangat luar biasa bagi saya, singkat, jelas, padat, dan berbobot. Lalu pesan saya semoga akan terus seperti ini, bahkan bisa lebih baik dari hari ini. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih kepada calon Toastmaster Sabilal. Ya, kita harapkan Toastmaster Sabilal masih tetap semangat ya, tetap ingin hadir terus, karena pertemuan Jakarta Bahasa Toastmaster rutin dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi, mulai pukul 10, selesainya mungkin sekitar pukul 12 lewat sedikit. Itu menjadi toleransi ya, kemudian kita bisa lebih berbincang lebih banyak lagi. Dan terima kasih juga kepada teman-teman dari klub lain. Ini saya melihat yang cukup aktif ada Toastmaster Elios. Toastmaster Elios ternyata adalah seorang senior ya, istilahnya ada senior. Ini istilah yang masih baru sekali, dan baiknya kita sebagai bagian dari klub berbahasa Indonesia akan mulai memperkenalkan lebih lanjut istilah podcaster itu adalah senior. Terima kasih Toastmaster Elios atas semangatnya. Semoga berkenan untuk berkunjung kembali. Kita ucapkan terima kasih juga atas kesediaan waktu, kesediaan kesempatan, peluang untuk memberikan penilaian juga kepada grup director kita, Distinguished Toastmaster Agustinus Wijaya. Luar biasa. Beliau adalah seorang Distinguished Toastmaster yang sampai hari ini masih terus mendukung eksistensi dari Jakarta Bahasa Toastmaster, dan salah satu misi beliau adalah membentuk klub-klub berbahasa Indonesia yang lebih banyak lagi di Indonesia. Kita akan dukung semangat beliau untuk terus membentuk klub. Mungkin dari Distinguished Toastmaster Agustinus, ada mau ditambahkan? Ya, sedikit aja ya. Jakarta Bahasa itu adalah klub pertama saya, dan menurut saya di Indonesia itu klub berbahasa Indonesia sangat sedikit sekali ya, padahal jumlah penduduk kita sangat banyak sekali. Jadi semoga Jabat bisa terus menjadi benchmark, bisa menjadi acuan dari teman-teman klub lain yang ingin menciptakan klub berbahasa Indonesia, dan kita bisa membantu teman-teman kita semua untuk bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar dan berkomunikasi lebih baik. Terima kasih. Terima kasih Distinguished Toastmaster Agustinus atas pesan-pesannya begitu kuat. Semoga ini menjadi motivasi dan inspirasi bagi teman-teman semua ya. Terutama ini ada anggota baru kita yang tadi yang sudah menyampaikan pidato, ada Toastmaster Diana. Kemudian ini ada juga Toastmaster Akbar yang belum menyampaikan pidato. Mudah-mudahan minggu depan Toastmaster Akbar sudah mulai menyampaikan pidato pertama ya, Toastmaster Akbar. Ini ada teman-teman yang lain. Ini terima kasih juga di sini Toastmaster Wijaya yang datang jauh-jauh dari Medan. Semangat beliau begitu luar biasa mendukung Jakarta Bahasa Toastmaster. Luar biasa, selamat dan sukses juga untuk MMPC di Medan. Semoga klub-klub berbahasa Indonesia semakin banyak. Ada pengumuman mungkin dari Distinguished Toastmaster Wijaya terkait dengan kontes atau terkait dengan pertemuan di MMPC? Silakan. Oke, teman-teman, sedikit pengumuman. Jadi kalau kami yang Medan, ya sama dengan Jabat berbahasa Indonesia, kami nanti meeting selanjutnya ini ada sesi edukasi 26 Agustus hari Rabu, sesi edukasi dan bagaimana menjadi spontan secara efektif.
Dan satu lagi, bagaimana membuat sistematis pidato yang efektif. 26 Agustus. Lalu pertemuan kami selanjutnya 3 September, meeting biasa hari Kamis. Lalu ada beberapa pertemuan lagi, pertemuan terakhir, kebanyakan nanti kalian lupa. Jadi 23 September kami kontes klub Medan Miracle Pidato Club. Jadi teman-teman yang untuk melihat bagaimana klub Medan itu kontes, bagaimana ciri khas kami, datang dan saksikan. Saya akan bagi nanti undangannya ke Sugondo dan klub-klub lain. Terima kasih. Baik. Terima kasih Distinguished Toastmaster Wijaya atas pengumuman dan informasinya kepada kita. Kemudian tadi Toastmaster Elias, saya belum mengundang. Toastmaster Elias ingin menyampaikan pertemuan di Empire itu setiap hari kapan? Pertemuan di Empire itu setiap hari Selasa jam 7 malam. Nah, ini nanti saya akan kirim di chatbox untuk acara terdekat kita itu tanggal 2 September. Nah, ini topiknya adalah The Art of Teaching. Kata hari ininya adalah convince. Kemudian sub ID akan saya kirim di chatbox ya. Kemudian ada kontak yang bisa dihubungi. Itu aja dari saya, Pak Sugondo. Kembali lagi ke Pak Sugondo. Baik, terima kasih Toastmaster Elias. Sebagai informasi bagi teman-teman, untuk klub Empire Toastmaster itu adalah klub yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, kalau teman-teman ini merasakan suasana mengikuti pertemuan dalam bahasa Inggris, boleh nanti berkunjung di pertemuan klub Toastmaster Elias Empire. Kemudian ini ada Toastmaster Ayu. Tampaknya sedang di luar dan sedang menikmati acara makan-makan nih bersama teman-teman di Bali. Toastmaster Ayu. Ya, kalau dari debat atau Denpasar Bahasa, ya, saya hanya ingin menyampaikan bahwa tanggal 30 Agustus nanti ada lomba juga. Jadi sepertinya di Medan lebih dahulu ya. Mungkin saya akan ikut juga belajar dari Medan. Kemudian tanggal 13 September adalah pertemuan kami yang perdana. Untuk selanjutnya nanti flyer dan lain-lain akan dibagikan di D87 bahasa grup chatnya nanti. Mungkin itu saja dari saya. Toastmaster Sugondo, terima kasih. Baik, terima kasih Toastmaster Ayu. Dan terima kasih juga atas kehadiran teman-teman sekalian ya. Ini termasuk juga ada Direktur Area I3 kita, Toastmaster Sugiatma, yang juga terus intens mendukung keberadaan dan eksistensi daripada Klub Jakarta Bahasa Toastmaster. Dari Toastmaster Sugi ini tampaknya belum terdengar suaranya dari tadi. Toastmaster Sugi, ada yang ingin disampaikan atau yang ingin ditambahkan informasi? Oke, untuk saya rencanakan ada sesi edukasi untuk pathway khusus bahasa Indonesia. Nanti kita sedang arrange waktunya. Jadi mungkin akan dimasukkan di satu klub saja atau di satu waktu saja. Kedua, mungkin saya akan mencoba coba bicara dengan jabat ya. Kita ada acara leadership di minggu depan. Nanti kita coba gabungkan dengan lain. Mungkin kita akan menyita waktu setengah waktu dari jabat, mungkin 1 jam. Itu akan dibawakan oleh Ruben. Dan kita coba bicarakan dengan jabat apakah bisa atau tidak digabungkan dengan schedule-nya jabat. Nah, nanti kita kabari dan kita mungkin bisa undang yang klub lain juga. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Direktur Area I3, Toastmaster Sugiatma atas informasinya. Nanti mungkin akan dibantu oleh Toastmaster Ugun juga ya, selaku Kabid Pendidikan kita untuk mengatur waktu apakah nantinya pertemuan kita akan dilangsungkan secara istimewa atau spesial di pertemuan berikutnya. Terima kasih juga kepada Toastmaster Haryadi, luar biasa Toastmaster Haryadi atas menilainya sebagai seorang pemerhati tata bahasa, tetap menghasilkan output-output yang begitu luar biasa. Kita berikan tepuk tangan kepada Toastmaster Haryadi, berikan wawasan, pengetahuan bagi kita untuk menguasai atau memahami kosakata bahasa Indonesia dengan lebih baik. Toastmaster Haryadi, ada yang mau ditambahkan mengenai pertemuan di klub, mungkin klub bahasa Inggris? Sebetulnya belum ada sih. Saya bergabung dengan klub British Toastmasters. Mungkin nanti kalau misalnya ada undangannya saya akan sampaikan juga kepada teman-teman. Siapa tahu ada teman-teman yang mau berkunjung ke British Toastmasters Club. Itu aja. Ya. Baik, terima kasih Toastmaster Haryadi dan terima kasih juga kepada rekan-rekan semuanya. Kita cukupkan pertemuan kita hari ini, sampai bertemu kembali di pertemuan Klub Bahasa Jakarta Bahasa Toastmaster di hari Sabtu depan. Selamat berakhir pekan semuanya, senantiasa tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya.